Juga Bapak di bidang kesehatan. Tadi yang saya sudah bilang nanti ada rumah sakit pertama sini kedua. Ini baru yang terjadi. Orang yang mau pilih cuci darah harus ke merek. Karena kita tidak ada. Tapi orang yang terampil tidak ada. Hanya Pak Wakil itu di situ Pak Sakarias Paun tadi. Dia punya anak tuh nama itu. Sekarang direktur rumah sakit Lewoleba. Kalau kalian ke Lewoleba apa semua nanti anaknya Pak Sakarias Paun itu. Dia dipuji oleh ombudsman NTT. Kenapa waktu mereka periksa pelayanan dia terhadap pasien itu bagus. Tidak ada obat di rumah sakit, dia suruh beli di luar, tetapi uangnya diganti, biaya diganti. Sekarang pertanyaan saya, apakah terjadi di ladang tukang? Di ladang tukang ada ganti rugi? Tidak ada semua. Jadi kita disuruh beli obat di luar, tapi pulang ya sudah selesai, tidak diganti rugi. Kalau di Lewoleba tunjukin biayanya mereka ganti. Sehingga itulah saya sedih. Mengapa saya bilang kita harus bermartabat, sejahtera. Yang tadi saya omong cuma sejahtera bermartabat. Malu kita saya ambil contoh di bidang olahraga. Kita ambil bendera petaka untuk ini Eltarika di Malaka waktu itu. Mau kita buat di sini kan, bagus sekali. Tapi kita tidak punya stadion. Akhirnya anak kandung kita Lembata itu, anak kandung itu lahir dari rahim maulud yang sama kita punya ini. Tahun 99 mereka sudah bisa punya stadion. Kita pergi menonton di sana malah kita ribut, kita kena dan sehingga kemarin itu persepsi hampir gagal itu ke Rotterdam. Nah, saya juga salah satu orang yang membantu dia yang mereka bersama si Ahmad Tuhan. Karena saya malu kita persepsi tapi kita kok tidak bisa ini. Tadi mereka ucapkan terima kasih. Saya di Luhayo ada satu orang, apa namanya tadi itu Bapak, saya terima kasih. Saya tahu Bapak ya ikut membantu untuk persepsi bisa ikut bermain di ngeri. Kita tidak punya stadion. Saya sudah jalan 3 tahun tapi saya sampai kalau oleh ini sekarang saya masuk sudah mulai dari Solo Timur ini, saya sudah mulai masuk dari Menanga, Liwo dan seterusnya. Hari ini Luhayo, hari ini malam ini saya di karena saya ingin supaya menyapa regulasi langsung supaya baru tahu palupan wajahnya demikian, tutur katanya demikian, visi misi programnya dia untuk ke depan itu demikian. Sehingga nanti kalau ada yang datang jangan tolak, terima juga mereka, lihat rekam jejak mereka, bagaimana mereka, hingga kita pandai untuk membandingkan mana yang dengan tulus hati mau membangun peristiwa. Terus terang saya sudah membangun di tanah orang, itu yang menyebabkan kenapa tanah orang saya bisa buat baik, lalu logo saya sendiri yang tadi saya gambarkan yang terjadi tadi belum pernah terjadi, yang saya sudah ditangkap tadi seperti yang lain-lain semua kan. Ibu meratap di anak yang kena suaminya masuk penjara lalu keluar dipecat. Saya ingin untuk logo itu bisa buat baik. Jadi dari kalau saya mencari kekayaan di sini ya tidak mungkin lah. Saya sudah cukup banyak punya ini harta. Dan saya tidak mau ada yang di belakang saya itu mata-mata sipit tapi ini semua ini kontak. Kata orang, kalau seorang pemimpin maju untuk menjadi seorang bupati ataupun gubernur atau wali kota, dia didampingi oleh kontraktor itu bahaya. Sebab kata orang, tidak ada makan siang yang gratis. Dia beri kodoi pasti dia minta balik kan? Dan juga cari untung orang lagi juga kan. Bapak dari bupati di proyek ini harus saya Pak. Proyek itu harus dia Pak. Lalu dia juga cari untung di proyek, hancur. So dia cari untung. Kemarin saya masuk di Laka. Itu pengusaha yang mengerjakan jalan itu sudah melarikan diri dengan untuk mengabdikan diri. Maka untuk kita saya bilang kalau sudah ada yang mendukung berarti hati-hati. Itu mau digadaikan. Kita harus mencari orang yang betul mau mengabdikan diri dengan rela hati, dengan sadar diri. Maka mau Bapak pertanyaan perikanan saya ingin naikkan semua yang akan menghasilkan uang PAD. Uang kita itu sedikit, itu saja masih digerogoti. Jadi saya bilang kita ini punya kelemahan di pemerintahan kita itu apa? Perencanaan yang tidak mampu. Data itu belum akurat. Sehingga saya bilang satu data Indonesia untuk Kabupaten Sulawesi Timur harus kita buat ke depan. Sekarang karena saya bilang ini sembarangan akhirnya perencanaan tidak matang. Saya bilang ke depan saya ingin menata itu. Contoh jalan. Yang kemarin umum di Kendela, jalannya hancur. Kita harus mengambil orang yang tepat. Maka ini mentalnya berubah. Jadi pasti banyak yang pemalas disiplin tidak. Saya akan pilih, saya ingin mau melihat supaya berubah diri dari minta dilayani menjadi pelayan yang baik.
Jadi inilah. Nah, kalau ini kita bisa membuat reformasi yang baik ini, saya yakin kemajuan pelayanan di bidang pemerintah berjalan dengan baik. Saya kira itu Mama Bapak ya.